Fasul ay aqada hadzal fasal li bayan syuruti izail istinja bil hajar. Di sini fasal ini ya dibuat untuk menerangkan syarat-syaratnya mencukupinya istinja cebok dengan batu. Cebok dengan batu. Maksudnya kalau cebok dengan batu kalau kita memenuhi syarat-syaratnya ini cukup, nggak harus cebok dengan air. Wal istinja lughatan qat'u. Istinja itu secara lughat, secara bahasa kalau qat'u, mutus. Kenapa? Kita mengeluarkan, mutuskan. Wa syar'an izalatul kharij, mengeluarkan sesuatu yang keluar, menghilangi sesuatu yang keluar, yang najis, yang membekas daripada farji, membekas dari farji, dihilangkan dari farji. Jadi keluarnya dari farji, kita menghilangkannya dari farji. Keluarnya kan dari farji, kemaluan, dan yang dibersihkan adalah kemaluan. Dengan bimain au hajarin. Dengan air atau dengan batu. Hukumnya hukmu al-wujub. Wa hukmu wajib. Jadi ada beberapa hukumnya nih. Ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada mubah, ada haram. Ada 5. Hukum istinja itu ada 5. Yang pertama wajib. Kapan? Mingkulin najisin mulawisin. Setiap daripada sesuatu yang keluar najis yang mulawis, membekas. Apa? Wes. Ini. Kalau kotoran ya, kotoran manusia keluar. Membekas nggak di sini? Membekas nggak? Membekas. Maka itu ketika kita mau sholat, maka hukum membersihkannya hukumnya wajib membersihkannya. Nggak harus sholat doang ya. Pokoknya setelah keluar wajib membersihkan. Yang kedua, hukum yang kedua. Mana nih? Kita terus nih. Yang kedua, an-nadbu. Wan-nadbu. Mandub ya, sunnah. Kalau minal jamid. Dari yang keluar jamid, keras. Contoh ini. Keluar dari apa namanya? Dari kemaluan. Atau semuanya keluar daripada dakar. Kemaluan laki-laki. Ayo. Mutu bisa keluar. Tapi nggak bekas sama sekali. Tetap kering. Semuanya ditemukan ya. Tetap kering dan ini tidak membekas sama sekali. Maka hukum istinja hukumnya sunnah. Apa ditemukan? Ya nggak usah cari temukan. Ini namanya masalah fikih kayak gini. Namanya masalah fikih itu misal kayak gitu. Ya, batu mengeluarkan batu ya itu contoh. Cacing keluar. Nah, angin bas itu. Nih. Wal karohah. Beda meneng weh. Wal karohah itu menari. Hukum istinja hukumnya makruh. Kalau ngentut kok diceboki, hukum ceboknya makruh. Hukum ceboknya makruh. Wal karohatu hukumnya makruh. Minari daripada ngentut. Semuanya ada kemaluan, baik kemaluan depan atau kemaluan belakang. Keluar airnya, anginnya ada bes. Laki perempuan kadang ditemukan keluar angin di dalam kemaluannya, kemaluan depan ya. Ya kemaluan belakang wis enggak tanya lagi. Laki-laki perempuan keluar semua itu. Kadang kalau perempuan, kadang di kemaluannya perempuan yang depan kubul itu ya, kadang keluar bes. Jadi depan belakang ngentut. Wes, apa hukum istinja di situ? Hukumnya sunnah. Hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Ada ulama sebagian ulama ada yang mengatakan kentut kalau di tempat yang basah, ini ya dalam keadaan basah, ada yang mengatakan wajib kalau nggak salah. Tapi nggak mutamat. Yang mutamat ini hukumnya. Enak yang ini. Yo, kentut wajib. Kentut wajib apa? Cebok. Alah, repot. Nah, saya nggak cocok sama kalau itu. Saya cocoknya yang makruh nih.
Walibaha minal arab. Minal irki ya. Walibaha minal irki. Dari keringat. Kan ada kemaluan, ada kena keringat, kita kena keringat sini semua kemaluan kayak gitu. Nah, kan baunya nggak sedap. Jaboi. Hukumnya apa? Mubah. Mubah saja. Mubah saja. Seperti badan nggak enak, terus dibasuh, dicuci, hukumnya mubah saja. Wal hurma, haram ya. Kan yakuna bimaksuwin. Oh, ini kalau istinja dengan sesuatu yang digosok. Sesuatu yang digosok. Contoh, kebelet di tempat orang, nggak tahu punya tempat siapa, pokoknya masuk ke kamar mandi, cebok aja. Ceboknya haram. Tapi suci nggak? Suci. Tapi ceboknya karena sebab gosok. Apa? Menggunakan milik orang lain. Gosok. Masuk. Di pondok ada hosop? Ada hosop-hosop nggak? Ya? Sandal-sandal. Ya. Jadi sebaiknya pondok itu dihindarkan masalah hosop. Dihindarkan di masalah hosop. Kenapa? Hosop itu akan mempengaruhi ilmu. Hosop itu akan mempengaruhi ilmu. Berdoa akan mempengaruhi doanya. Kenapa? Ada hadis itu yang Arba'in Nawawi itu ya. Mengatakan wamat amu haramun, wamal basu haramun, fanna yustajabu. Lalu bagaimana dia akan dijabahi doanya? Pakaiannya haram, sandalnya haram, pecinya haram, gosok. Dia berdoa, ya Allah, mengangkat tangannya. Allah Ta'ala nggak bakal mengijabahi. Nabi Musa alaihissalam pernah melewati seorang laki-laki, mengangkat kepalanya ke atas, mengangkat tangannya ke atas, berhari-hari minta kepada Allah. Sampai Nabi Musa itu bilang, ya Allah, hala tastajibu doa'ahu ya Allah. Ya, Jawa niki, nek Jawa, mbok yo jenengan diijabahi nika ya Allah. Mesake temen donga pirang-pirang dina diijabahi teng jenengan. Ya Musa, kata hadis qudsi, ya Musa. Kaifa astajibu lahu? Bagaimana saya akan mengijabahi dia? Wa fi batnihi haram. Di perutnya ada makanan haram. Digituin langsung. Nah, sudah ya. Wa afdalu kaifiyah, tata cara yang paling sempurna yaitu al-jam'u bainal ma' wal hajar. Yang baik itu caranya adalah mengumpulkan antara batu dan air. Jadi pakai batu juga pakai air. Di dalam Quran apa kan? Fihi rijalun yuhibbuna ayatatahharu. Ya. Fihi rijalun yuhibbuna ayatatahharu. Di Masjid Quba, di dekat Masjid Quba di situ ada beberapa laki-laki, banyak laki-laki yang di situ dipuju oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengatakan di situ banyak laki-laki yang mereka sangat cinta, sangat senang dengan bersuci. Sampai Rasulullah SAW itu tanya kepada mereka, apa yang kalian lakukan? Kok Allah Ta'ala bisa memuji kepada kalian semua? Kami itu istinja dengan batu, setelah itu menggunakan air. Mereka istinjanya pakai dua, dengan batu dan dengan air. Kita masih bisa nggak? Bisa kita. Kawan, jalan punya batu 3. Taruh batu kecil-kecil 3. Jadi setiap habis dipakai ditaruh. Habis dipakai dicuci semua, taruh di mana? Nanti mau ke kamar mandi diambil, dipakai lagi. Jadi dibersihin pakai istinja pakai batu dulu, selesai, setelah itu pakai air. Itu al-jam'u bainahuma. Tapi kalau nomen seorang itu cukup dengan air, ya sudah nggak apa-apa. Tapi kalau mau cari yang sempurna, yang sunnah sempurna, ya itu sunnah sempurna pakai batu dan air. Bayabda Allah bilajar semua yutbi'u bilma ya, dengan batu dulu lalu pakai air. Baiknya yafi fusil asil sunati kama kullu jamitin walau nazan. Maka dengan itu cukup
mendapatkan asal kesunahan setiap jamid walau najisan. Yes. Kalau antara air dan batu, lebih utama mana? Lebih utama. Alasannya kenapa? Karena air di anahu yuzilul ain wal asar. Karena air itu bisa menghilangkan bentuk najisnya dan bekasnya. Tapi kalau batu cuma menghilangkan bentuk najisnya. Tapi baunya tetap bau. Ya kan? Contoh sekarang. Kadang kita nginjak tai lincung. Ya, tahu ini. Setelah nginjak kita usap-usapkan di apa namanya? Di tanah. Setelah di tanah hilang. Tapi baunya masih ya? Nah, itu namanya baunya itu namanya asar. Hah? Kalau air bisa menghilangkan kotorannya, bisa menghilangkan bekasnya. Itu faedahnya air. Ya, itu buat contoh biar paham. Oh, mana asar itu? Jadi habis nginjak tembelek lencung, setelah itu diusuk-usuk di tanah, kan hilang. Udah nggak ada, ainnya nggak ada, kotorannya sudah nggak ada. Tapi kok dibau, dicium, oh masih seger. Wah, berarti apa? Nah itu namanya asar. Asarnya masih. Kayak minum kopi kayak gini. Ya. Setelah 30 detik kayak gitu, sudah nggak ada. Tapi rasanya masih, aromanya masih ada. Itu namanya asar. Beda ya? Perlu diketahui asar sama ain beda ya. Asar sama ain beda. Suratu Izail Hajar sama niatun. Syarat-syaratnya mencukupinya batu untuk dibuat istinja itu ada 8. Yang pertama, ayakuna bisalah sati ahjarin dengan 3 batu. Dengan 3 batu. Sunahnya dengan 3 batu. Atau 1 batu tapi mempunyai 3 sisi. Berarti kayak gini contoh. Ya jauh pucuk banget lah kayak ini. Nah, kalau itu melancip menguncap sakit. Ya, ayakuna bisalah sati ahjarin. 3 batu. Ini salah satu ahjar, ini bukan koyit, tapi lazimnya dengan sunahnya itu 3 batu. Dengan 3 batu. 3 batu semuanya, Dulu Rasulullah SAW pernah minta didatangkan alat untuk istinja. Sahabat bawa 2 batu, satunya teletong garing. Kotoran onta yang kering. Atas itu. Buat balang iso semaput tenang. Tuh, kalau di sana kalau kering atas banget, keras banget. Ya itu. Rasulullah ganti. Kalau yang batu diambil sama Rasul, ini ganti. Suruh ganti. Riwayat lagi ada sahabat disuruh Rasul minta batu buat bersih. Didatangkan batu 1, 2 tulang, ketiganya kotoran onta lagi. Sama Rasulullah, ini pulangkan 2 ini. Ini kotor ini. Yang satunya ini makanan jin. Ya udah. Rasul mintanya batu 3. Rasul minta batu 3. Yes. Atau 1 batu, tapi 1 batu kecil, tapi dia gunakan untuk 3 kali. Bisa. Jadi gunakan 1, dicuci, terus dilapi, gunakan lagi. Dicuci, dilapi, terus dilakukan. Repot banget. Ya, kita bicara hukum. Yang kedua, wayungkial mahal. Wayungkial yang membersihkan sewong ya, al-mahal. Kepada tempatnya. Membersihkan tempatnya. Ayungkial al-mahal. Jadi salah satu ajaran wayungkial mahal. Wal murad bil huna as-safatu wa syawati wa dhahiru fardul ma'ati. Wa safah namanya itu. Wal mana anasani min syurul izalisa ayungkia al-mustanji al-mahalla. Ayandufu bihasalayapa ila asarun. Ya. Syarat yang kedua, dia harus membersihkan tempatnya. Tempat apa? Tempat keluarnya najis.
Kalau laki-laki kan ini ya, di ujungnya itu dibersihkan. Berarti ini 3. Kalau dia kencing, dia berak 2, berarti butuh batu 6. Butuh batu 6. Jadi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6. Peper nek Jawa. Ayo peper ya, wong Jawa kadang godong, ya. Jangan dulu pakai daun. Ditempel ketok. Cewokin aku mah. Cewokin di rumah. Nyaman ki katok. Ben enggak coba. Sekarang tisu bisa tisu tuh. Itu soalnya kolek ya, bisa bedol, bisa menghilangkan. Bisa mengambil. Kolek itu mengambil. Yang kedua syaratnya itu apa? Harus membersihkan mustanji al-mahal tempatnya. Yaitu dengan membersihkan dengan sekiranya tidak ada kecuali asarnya saja. Kecuali asarnya saja. Sing angel iki ketika cebok BAB. Ora ketara ini. Iya. Pakai batu nanti. Apakah harus pakai kaca? Kaca. Enggak ya, enggak. Tapi dengan don ya. Dengan persangkaan kuat saja. Enggak harus yakin ya, enggak harus yakin. Cebok, wudu enggak harus yakin. Wudu apakah harus yakin ini air semua kena di wajah semuanya? Enggak harus. Don. Sampai don saja, hanya persangkaan kuat saja. Kalau harus yakin, berarti wudunya harus di depan kaca. Ya kan? Repot enggak? Repot. Wudu, bluk. Dulu bocor mana? Repot. Yakin saja dengan don saja persangka. Sudah merasa kata ya sudah selesai. Selesai gitu. Mudah kok, syariat mudah. Yang ketiga, walayajifa najis. Walayajifa an najisu. Najisnya belum kering. Najisnya belum kering. Layan ora garing apa najis. Jadi najisnya belum kering. Kalau najisnya kering berarti sudah tidak bisa pakai batu. Berarti ta'ayyana alaihil ma. Harus pakai banyu, harus pakai air. Harus pakai air. Kecuali kalau batu itu memang batunya bisa istimewa nih, batunya bisa menghilangkan kalau kering bisa hilang. Memang kalau bisa hilang. Apa namanya? Kalau memang bisa dihilangkan, bisa. Tidak masalah. Tapi kebanyakannya kalau sudah kering itu nggak bisa hilang. Asalnya nggak bisa hilang. Soalnya kering. Kadang kalau kalau di dubur kan kayak gini ngelempit-lempit. Nah kalau kering sudah sudah melengket sama ininya, kulit di sini dubur. Walayan takila tidak pindah, najisnya tidak pindah daripada tempat tetapnya. Kalau ini namanya sofa, halaqatu dubur ini, ya, halaqatu dubur. Jadi tidak melewati daripada ini, sofa ya, lempit-lempitan. Iya sofa ya. Kalau yang ini kemaluan depan. Kalau perempuan, angel bayang gini. Kalau perempuan, apa? Ada nggak di sini? Dari Farji, di situ ada. Mana? Ayung Kial. Ayung Kial mahal. Wal mana? Ayung Kial mustanjal mahal. Itu. Baik dalam takkan mana? Waduhir farjil maka ya. Wasafa mayandamu indal qiyam. Wasafa. Berarti kayak gini ya. Kalau berdiri kayak gini, yang
tidak terlihat, yang tidak terlihat ketika berdiri kayak gini, yang ketutup, berarti itu masih bisa diistinjai. Tapi kalau sudah di sini, melewati batas sudah. Itu tidak bisa, sudah melewati batas. Ayun kial mahal ya. Wala syabah kalau sudah kan. Nggak ada penjelasan sih. Hah? Mana? Hah? Bawah. Wal makna nasani ya. Misalnya ayat itu saya langsung. Baik dalam bentuk mana ya? Iya, kalau laki-laki rasul dakar ya. Kalau laki-laki rasul dakar. Kepalanya ya. Wal hasyafa ya, hasyafa. Hasyafa kepalanya. Berarti ya kalau kayak gini ya ini ya. Kepalanya nih. Ini kalau sudah keluar dari sini, tempat sini ya sudah nggak bisa istinja lagi. Jadi selagi masih berada di sini najisnya boleh. Kalau ada kotoran di sini, ini biar muncrat ke sini, bisa istinja lagi. Oke, nggak bisa ya. Kenapa? Nah, nanti itu masalahnya di depannya. Selesai ini. Benar. Nanti ada udah sedikit. Walayat tukang alaihi ahoru. Yang ke berapa ini? Yang kelima. Walayat tukang alaihi ahoru. Tidak datang najis yang lain. Tidak datang najis yang lain. Tidak didatangi najis yang lain. Kalau didatangi najis yang lain berarti tidak bisa istinja pakai air. Tidak bisa istinja kecuali dengan air. Contohnya ketika berak ya, ketika kita berak, di situ kamu sudah keluar, plek, jatuh sudah. Berarti air yang di apa itu bolongan itu, bol ya, di bolnya itu sudah najis kan? Datang lagi, yang jatuh lebih besar, muncrat ke mana? Ke bokong-bokong sini, ke dubur, ya sudah nggak bisa lagi kecuali dengan air. Oleh itu kan wala yuzawisa safhatahu wa syafatahu, tidak melewati safhah dan hasyafahnya. Kalau perempuan tadi apa? Apa tadi? Zahirul farjil mar'ah. Zahirul farjil mar'ah di sini yang dikendaki ya. Tempat masuknya dakar ya. Tempat masuknya dakar. Jadi perempuan. Nes. Ada tempat masuknya dakar di sini. Nah, di sini kalau najisnya di sini masih nggak apa-apa. Tapi sudah keluar nggak bisa. Sing saya nggak bisa bayangin perempuan kalau kencing. Kalau kencing itu nggak kesana kesini ya. Kalau kita kan eneng selang ya, jadi bisa kita arahkan kemana-mana. Ya. Tapi kalau perempuan itu kan agak susahnya di situ. Apa ada milih apa enggak yang ke bawah? Kalau ke bawah jatuh ke bawah ya sudah. Nggak bisa kebayang, susah. Nggak pernah juga ngintip-ngintip. Hatta itu nggak pernah. Ngapain? Nah, kesan mereka malas. Ngaji gitu. Ya kayak gitu. Ya itu kalau istiqomah. Harus penelitian itu. Malam akal atas alo. Ya wis jangan ki. Wayung kial mahal waya cepat najis. Sudah, kalau yang tak kila. Walau bisa safatahu wa syafatahu ya. Safah sama hasyafah. Safah tadi ya. Safah itu adalah bokong yang tertutup ketika berdiri. Kalau yang terlihat berarti itu bukan safah namanya. Safah kan lempitan. Nah kayak gini, berarti kalau di sini berarti bukan safah. Kalau najisnya sampai melewati sini maka tidak bisa dibersihkan kecuali wala yusibahu maun, tidak dikenai air. Tidak dikenai air.
Berarti kalau ada najis, ada kencing, terus ketibanan air. Ketibanan air piye? Surahnya kadang nggak masuk. Ya. Kalau litat hirihi, walaupun percikan itu untuk menyucikan, tetap nggak bisa ya. Iya. Jadi kayak gini. Ada najis segini. Nah, ya ini di sini lah. Ini najisnya di sini. Ketika apa? Ketika kencing, ketika buka shower atau apa, percikan air di sini. Kecampuran air. Najisnya kecampuran air. Maka tidak bisa disucikan kecuali dengan air. Berarti tayana alaihil ma. Harus pakai air. Wa antakuna ala jaru tahiratan. Syarat yang ke berapa? 8 ya? Hah? 7 atau 8? 8. Syarat yang ke berapa? 8, batunya harus suci. Batunya harus suci dan kering ya. Nah, ada ini. Kering ya. Harus kering juga ya. Harus kering. Kalau batunya basah nggak bisa. Batunya basah nggak bisa. Tisu basah nggak bisa. Itu kalau anak kecil mungkin ya, apa anak kecil. Kalau yang ini bisa. Tisunya harus tisu kering. Tisunya harus tisu kering. Mudah sekarang ada tisu, alhamdulillah. Tisu. Ada syarat lagi kalau nggak salah. Harus dengan muhtaram apa? Wah. Hah? Gimana? Hah? Ayo, dengan bambu, dengan ojo mutarom. Jenenge mutarom. Ya kan ada syaratnya kan? Jami kali. Oh itu syaratnya ahjarnya ya? Ini adanya. Ayakuna ghairu muhtaram. Ayakuna ghairu muhtaram. Bukan muhtaram ya. Muhtaram itu apa? Kan kulu jamit. Setiap sesuatu yang jamit, yang keras, yang kolik, yang bisa bedol. Nah, yang di dalam Fathul Qorib ya. Bisa bedol. Dan ghairu muhtaram. Itu syarat batunya. Jadi ada keras, bisa bedol, ghairu muhtaram. Bukan muhtaram. Kalau muhtaram nggak boleh. Karena murid juga. Kalau muhtaram nggak boleh. Muhtaram sesuatu yang dimuliakan, makanan ya. Jangan buat istinja, makan nggak boleh. Apa lagi? Contohnya ada? Boleh itu. Kalau di sini syarat ada. Nggak ada contohnya. Tahiratan. Kalau untuk batunya ada 3 ayakuna dengan 3 batu. 3 batu. Kemudian ini mahalul setiap sisi hanya untuk 1 kali. Tempel. Kemudian dia mahal. Ini untuk caranya ya. Untuk caranya ini batu ini. Kita taruhlah batu. Untuk caranya, ini dubur. Kita dubur berarti sebelah kanan ya. Cari sebelah kanan dulu. Berarti kayak gini, berarti sebelah kanan di sini ya. Taruh batu sebelah sini, kamu tarik ke sini sampai balik lagi ke sini. Ganti batu yang lain. Ambil batu yang kedua. Taruh sebelah kiri ya. Tarik ke sini, tadi ke sini ya. Kanan ke sini. Taruh sebelah kiri, tarik sampai balik lagi ke sini. Tarik balik ke sini. Sudah. Yang ketiga itu tarik ke sini. Set. Jadi pinggir sama pinggir kena, tengahnya juga kena. Kayak gini. Jangan terlalu kecil, melebu ngoblok mana. Yang besar, yang sekiranya nggak bisa masuk. Set. Kayak gini. Ke arah jarum jam, yang ya. Kedua berlawanan. Sini berlawan. Tengah, nyebrang, tengah. Kayak gitu. Kayak gitu.
Udah itu ya. 3 batu. Kalau untuk apa? Kemaluan depan ya. Ya kayak gini doang wis cukup ya. Cukup. Kalau perempuan takriban kayak gitu ya. Perempuan kan kayak gini posisi ya. Swat. Belum balik mana yang gitu. Ini semuanya ini kenapa sih pakai batu? Syariat ada batu. Karena pertama hikmahnya daripada ketika ada seseorang sakit, nggak bisa terkena air. Dia bisa istinja dengan batu. Yang kedua, hikmah karena apalagi di daerah ini, kalau kita alhamdulillah banyu bludak-bludak gitu. Banyak kita air. Untuk daerah-daerah yang kering-kering, Afrika, daerah Yaman, daerah ini kan Hijaz, itu kan daerah kering-kering, jarang air. Tapi sekarang sudah banyak. Apa? Bor mainnya. Makanya main bor semua. Tapi daerah Afrika tetap masih banyak ya. Daerah Afrika tuh Masya Allah. Orang-orangnya hitam-hitam, ya, hitam-hitam. Airnya sedikit, jarang mandi. Wah, seger banget ya ketemu. Kita kalau lewat ini ya, ketemu sama orang Afrika, blul. Ini, ini baunya nggak hilang-hilang. Jalan yang bekas dia lewat itu baunya masih ada. Namanya asar. Asar nggak mengaruhi hukum itu ya. Asar. Yes. Kita kembali sunah-sunah sedikit. Ada sunah-sunah daripada saya baca di kitab ini ya. Taqra'atu Sadidah. Ini mudah ini. Bahasanya banyak. Pembahasannya banyak di sini. Ada adab-adab istinja yang perlu. Karena hampir setiap hari ke kamar mandi mungkin 3 kali, 4 kali, 5 kali. Ada sunah-sunahnya. Yang pertama, sunanul istinja kasiratun minha. Sunah-sunahnya istinja itu banyak. Termasuknya yang pertama ayyu'idal ma' wal ahjar qabla istinja. Mempersiapkan air dulu. Air. Jadi kalau dulu mungkin orang mau cebok ya nggo banyu sik. Orang dulu kalau cebok, kalau mau kencing, mau berak itu menjauh ke orang. Bawa air baru istinja. Sunahnya bawa air. Kalau sekarang kita ya ngecek, mastiin bahwa di kan ada air enggak, di kulah ada air enggak, itu sunahnya di situ. Yang kedua al-itar 3 kali. 3 kali. Ya 3 kali. Ya, benar-benar bersih. Yang ketiga al-istinja bil yadil yusra. Istinja dengan tangan kiri ya. Istinja dengan tangan kiri. Istinjanya sunahnya dengan tangan kiri. Jadi ceboknya pakai tangan kiri. Yang keempat al-i'timad ala isbi al-wusta fi dubri idza stanja bil ma. I'timad itu berpegangan i'timad itu apa ya? Bersandar. Jadi kalau cebok ini dengan ini yang paling kuat. Maksudnya untuk ini dubur. Kalau buat istinja ini yang paling tengah, ini yang paling buat kuat untuk menekan. I'timad apa? I'timad itu apa bahasanya? Memaksimalkan bersandar ya, memaksimalkan bersandar dengan tangan, dengan jari tengah ketika istinja untuk dubur. Memaksimalkan bersandar dengan jari tengah ketika istinja di dalam dubur dengan air ya. Yang kelima, ayyahuda farjahu baina isba'ihim. Yang kelima, memegang farjinya dengan di antara 2 jari, yaitu jari asbabah wal wusta. Megangnya.
Megangnya kayak gini. Oh, ada caranya loh, megang ininya mah ada caranya, masya Allah. Ini sempurna ya. Ya kayak gini, nah kayak gini. Ceboknya kayak gini, megangnya. Di antaranya kayak gini, bukan kayak gini, tapi di antaranya kayak gini. Jadi kayak gini, ceboknya. Ini sunnah-sunnah yang hampir mungkin setiap hari kalau kita lakukan dapat pahala banyak. Jangan aku cintakan jangan Nabi, nih, belum bisa melakukan sunnah-sunnah yang kecil-kecil ini setiap hari kita. Yang keenam, takdimul ma' alil kubul. Jadi mendahulukan mendahulukan kubul, kemaluan dulu baru dubur. Takdimul ma' lil kubul likai latanat jasa yatuhu asna'al tangkiyati dubur. Tujuannya apa? Supaya tangannya nggak kena najis ketika mau bersihin dubur dulu. Kalau dubur dulu kan kena najis tangannya. At-tadomuh bin najasah haramun. Tadomuh bin najasah haram. At-tadomuh bihoiri hajatin bin najasah haramun. Tadomuh itu gupak. Gelopotan dengan apa? Najis dengan tanpa ada hajat sama sekali haram hukumnya. Tanpa ada hajat haram. Contoh, kencing. Kencing malah dikencingin di kono musim dingin, wah kencing kan anget, kakinya dikencingin dengan tanpa hajat. Hah? Itu hajat nggak itu? Kuat nggak? Apa namanya? Padahal ya, kalau hajat nggak apa ya? Kalau mau hajat, dingin banget kakinya, mungkin kencingin nggak apa. Tapi kalau nggak ada hajat ini loh, yang nggak ada hajat, Contoh, dipegang-pegang kayak gini. Iki aneh ngopo nih wae gitu. Saya metu ki nang jero apa wae, enggak. Haram ya, haram. Yes. 7. Taqdimul istinja alal wudu, mendahulukan istinja sebelum wudu. Yang ke-7, mendahulukan istinja sebelum wudu. Yang ke-8, dalku yadi bil arti wa ghusla ba'dahu. Menggosok-gosokkan tangannya di bumi, di tanah, lalu membasuhnya, lalu setelah itu membasuhnya. Jadi digosok-gosokkan ke tanah. Kalau sekarang mungkin kita susah ya, tanah wis apa semen-semen kabeh. Dia setidaknya membasuh, dicuci dengan sabun. Setelah cebok, gunakan buat cebok, dicuci dengan sabun. Paling enggak itu dengan sabun. Karena sabun itu bisa menghilangkan asar. Bisa menghilangkan asar, lebih wangi, lebih enak lah. Kayak gitu. Yo, kalau mau tetap melakukan sunahnya terus yo, sediain apa? Tanah. Ngomong kaget ngu. Yo, tanah nang kamar mandi ngopo? Sunah. Wow. Sunah, belum tahu kamu. Nah, karena ngaji. Yang ke-9. Yang ke-9, nadhu farji wa izari bil ma. Nadhu farjihi wa izarihi bil ma. Nyipratin farjinya, jadi ambil air kayak gini ya. Cipratin farjinya dari dalam ya. Dari dalam kayak gini, cipratin. Setelah itu, cipratin lagi izarnya. Apa? Sarungnya. Apa tujuannya? Ada faedahnya? Ada faedahnya. Supaya menghilangkan was-was. Supaya menghilangkan. Kalau kita kencing, setelah kencing selesai kencing, kamu bersihkan semuanya. Wes sudah cebok lahiri. Nanti kalau kamu nggak nyipratin, tiba-tiba ada basah. Bikin was-was nggak itu? Ya kan? Ini apa ya? Jangan-jangan ada yang keluar lagi nih. Jangan-jangan kayak gitulah. Itu bikin was-was di situ. Makanya sunahnya ambil air, disipratin, di farjinya dan di sarungnya. Sunahnya. Ada yang baru tahu? Mungkin ada yang baru tahu. Yang ke-10. Ayat tiap bidua al-ma'sur ba'dahu. Setelah selesai cebok, keluar dari kamar mandi. Kalau kita keluar dari kamar mandi dulu, setelah itu baca Allahumma tahir qalbi minan nifaqi wa hasin farji minal fawahishi.
Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hasin farji minal fawahish. Ini sudah ya? Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi ya. Wa hasin farji minal fawahishi. Minal fawahishi. Itu bacaan sunnah. Yes. Udah banyak banget masalah. Ya, nanti lagi apa? Tentang sekarang adab-adabnya. Masih cukup ini? Ya? Cukup. Adabu qada'il hajat fil makan al-mu'ad li qada'il hajat. Sekarang adab-adabnya ketika mau ke kamar mandi. Mau di kamar mandi lah. Tadi kan sunah-sunah istinjaknya. Sekarang adab-adabnya. Mau ke kamar mandi dari sebelum masuk sampai masuknya sampai keluarnya. Adab-adabnya yang pertama, adab-adabnya ya. Adab di sini berarti sunah-sunah. Adab di sini dikatakan sunnah. Yang pertama lubsul na'alain. Pakai sandal. 2 sandal ya. Pakai 1 sandal hukumnya makruh. Siji tok di sandal siji tok tinggu. Kalau dipakai 1 malah makruh. Kalau nggak sandal sekalian nggak apa-apa malah. Kalau pakai 1 tok makruh. Jadi masuk kamar mandi diusahakan pakai sandal. Itu hukumnya sunnah. Ya, untuk faedahnya ya lebih meyakini kita kalau itu nggak najis nanti. Apa namanya? Lebih menjaga najis lah. Lebih menjaga dari najis. Yang kedua satu roksi, menutup kepala. Pakai peci kah? Atau tudung, terserah. Pakai tutup kepala. Pakai peci, pakai ini. Pakai anduk, tutupi. Bisa. Kalau nggak ada, wes kayak ini. Pakai baju. Nggak ada lagi, wes tutup begini. Ya. Wes. Jadi sebelum masuk pakai sandal dulu, tutup kepalanya, jangan lupa. Yang ketiga, doa ketika mau masuk. Doanya bukan kayak takbiratul ihram ya, bukan niat ini. Ini doa bukan niat. Jadi apa? Sebelum masuk kamar mandi, berdiri dulu di depan kamar mandi. Doa, Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kalau ada tambahan lagi ada menarijin najisi. Ada riwayat lagi. Kalau itu hafal ya, nggak usah tulis. Kalau ini mungkin belum hafal. Wes, setelah doa baru masukkan kaki kiri. Jangan bareng-bareng Allahumma na'udzubika. Enggak bareng ya. Ini bukan niat. Ini bukan niat. Beda. Yang keempat, sunahnya mendahulukan kaki kiri ketika masuk. Terus yang kelima, mendahulukan kaki kanan ketika masuk. Keluar ya? Yo. Kalau kerungu azan itu jadi nggak konsen udah. Yes. Yang keenam, tidak membawa tidak membawa zikrullah, nama-nama Allah, atau ya ringkasnya nama yang diagungkan. Tidak membawa nama yang diagungkan. Nama Allah, Quran, ya kan? Hadis, apa lagi? Setiap mu'adzam ya. Nama Nabi, nama-nama Nabi. Begitu juga kutub kitab-kitab. Ini wirid-wirid yang ada Al-Qur'annya atau lainnya. Dan bawa ke kamar mandi. Sunahnya. Kalau bawa ke kamar mandi, kalau bisa keluar, sunahnya keluar ya. Lupa, belum tak keluar ini, ya keluar dulu. Nah, tapi nek wis dodok kan, udah keluar ini ya,
Alah, bawa meret. Lupa ini. Kadang bawa ini. Alah, bawa meret. Ditaruh di jeb, ditaruh di sini, tutupin. Kayak gini. Sudah ya itu. Kadang kan orang lupa kadang. Nah, setiap nama-nama mu'adzam, kita ahlul Yaman. Terompah itu minal mu'adzam. Terompah, gambar terompah. Itu termasuk sesuatu yang dimuliakan. Jadi gambar terompah itu, peci yang ada terompahnya, ketika masuk kamar mandi, lebih baik ganti peci yang lain. Ganti tutup kepala yang lain. Tahu kan ada? Peci kan ada terompahnya.